Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan hingga saat hari ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam disanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Farah Faisa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang toharoh untuk orang sakit. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Nah, pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih atau suci juga. Jadi toharoh ini adalah cara kita bersuci ketika kita mau melakukan ibadah, baik itu sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya seperti haji dan umroh. Selanjutnya adalah hukum toharoh. Jadi hukum toharoh ini adalah wajib apalagi ketika kita ingin melakukan sholat. Selanjutnya adalah toharoh bagi orang sakit. Sakit adalah hal fitrah yang terkadang menghampiri makhluk hidup. Namun bagi seorang muslim, sakit bukanlah segalanya untuk beralasan meninggalkan hukum-hukum Allah. Jadi di sini walaupun kita sakit, kita tuh nggak boleh meninggalkan apa saja kewajiban-kewajiban kita yang sudah Allah perintahkan. Misalnya seperti sholat. Nah, jadi walaupun kita sakit, kita masih diharuskan sholat, karena orang sholat ini harus melakukan toharoh atau bersuci. Maka Allah memberikan ruksoh atau keringanan kepada orang sakit untuk bersuci. Langsung saja ya kita ke cara-cara toharoh untuk orang yang sakit. Nah, adapun cara bersuci bagi orang yang sakit adalah orang yang sakit harus bersuci dengan air wudhu dari hadas kecil dan mandi dari hadas besar. Jadi walaupun orang sakit, ketika dia mempunyai hadas besar, maka dia harus mandi besar juga atau mandi wajib. Jika tidak sanggup bersuci dengan menggunakan air karena kondisinya yang memang lemah atau karena khawatir sakitnya bertambah parah atau menunda kesembuhannya, maka dia boleh bertayamum. Jadi nggak selamanya orang sakit itu harus bersuci dengan air ya, apalagi kayak penyakit-penyakit yang tidak memungkinkan untuk si pasien ini atau orang sakit menyentuh air. Adapun cara bertayamum, yaitu telapak tangan ditempelkan di debu yang bersih atau suci dengan sekali tempelan, lalu ditepis-tepiskan agar debunya tidak terlalu banyak, lalu mengusap ke seluruh wajah, kemudian menempelkan lagi ke debu, lalu saling diusapkan tangan antara yang satu dan yang lainnya. Jika dia sendiri tidak bisa wudhu atau tayamum, maka orang lain bisa mewudukan atau menayamuminya. Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak sanggup untuk bergerak banyak, hanya karena orang sakit, jadi boleh ditayamumkan oleh orang lain atau orang yang sehat. Selanjutnya, jika anggota toharoh ada yang patah lalu ditutupi perban atau digips, maka dia cukup mengusapnya dengan air dan tidak perlu bertayamum, sebab usapan itu sudah dianggap sebagai pengganti dari mandi. Sebab usapan itu diibaratkan sebagai alat untuk toharoh dia, walaupun cuma diusap-usap aja. Boleh mengusapkan tangan ke dinding saat tayamum atau ke tempat lain yang memang suci dan juga mengandung debu. Jika dinding itu dilapisi sesuatu yang bukan dari jenis tanah seperti dicat, maka tidak boleh tayamum padanya kecuali memang di situ ada unsur debunya. Jadi kayak misalnya ruangan yang bersih banget dindingnya, itu nggak boleh dipakai untuk bertayamum. Dan jika tidak memungkinkan tayamum di tanah atau di dinding atau sesuatu yang ada debunya, maka boleh saja meletakkan tangan di sapu tangan. Umpamanya misalnya kayak ada sapu tangan tuh dikasih debu dulu, lalu kita mau tayamum dari debu di sapu tangan tersebut. Begitu ya cara-cara tayamum untuk orang yang sakit. Jadi di sini Allah tuh benar-benar meringankan umatnya untuk bersuci agar tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu sholat. Jadi alangkah mudahnya
Walaupun kita sakit, kita tidak bisa menggunakan air, maka kita boleh menggunakan debu atau bertayamum. Dan walaupun jika kita sudah tidak bisa menggerakkan badan kita karena sakit, boleh ditayamumi oleh orang lain atau orang yang sehat. Jadi ini mudah banget ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.